Ternyata bisa seserem ini bekerja sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit. Terus kata si susternya, wah ini lama banget liftnya gitu kan. Oh lama lah pokoknya lumayan lah. Akhirnya si lift kebuka, langsung dia tuh, Pak cepet Pak masuk Pak. Masuk, saya mencet lantai 4, si pintu itu nggak ketutup. Pintu itu nggak ketutup, kurang lebihnya ada berapa detik, muncullah sosok yang tanpa kepala itu tuh. Tanpa kepala muncul di depan dengan kondisinya tangan kirinya itu putus, si kepalanya itu udah lepas, cuma posisi dia berdiri pas banget di depan pintu. Cuman saya sama si suster itu kurang lebih jarak, mungkin semeter kali ya, dari lift sama pintu lift itu kurang lebih semeter. Suster itu langsung pingsan. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian sering ke rumah sakit nggak? Atau berobat atau mengantar? Nah, karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia bekerja sebagai cleaning service di sebuah rumah sakit. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, kenalan dulu, namanya siapa? Indra Bang. Bang Indra, dari mana Bang? Bogor. Oh berarti Akang dong. Kang Indra orang Sunda kan? Sunda. Tiasa Sunda. Alhamdulillah tiasa. Tadi kesini pakai apa Bang? Ke motor Bang. Oh nggak naik kereta ya? Enggak. Biasanya pada kesini naik kereta langsung di Bogor, katanya lebih cepat. Bener nggak sih? Lah saya kurang tahu tuh. Makanya saya ngeliat di map, dari rumah ke sini cuman kurang lebih 2 jam, yang mending naik, ya udah naik motor aja lah. Oh gitu sih. Lebih nyaman mungkin. Lebih nyaman. Oke Bang, kita pesan minum dulu ya. Boleh. Mbak Kang Indra. Kang, kita punya menu sajen Jalan Buntu nih, mau minum apa? Kopi boleh, kopi nyipelet. Boleh. Saya air putih aja. Oke. Makasih Mbak. Iya. Kak Indra, tadi saya sempat dengar sedikit nih ceritanya, tapi saya mau disclaimer dulu nih. Boleh. Sebelumnya nih pernah diceritain atau belum? Belum. Belum pernah sama sekali di mana-mana? Belum. Oke, nah sebetulnya Kang Indra ini kerja di rumah sakit ini tuh berapa lama? Masuk kurang lebih 3-4 bulan. Oh, 3-4 bulan. lumayan cepet juga sih ya. Lumayan. Selama kerja di rumah sakit ini, sosok apa nih yang paling menyeramkan terus selalu mengganggu? Kalau menurut saya sih ya sosok tanpa kepala lah itu. Oh gitu. Tanpa itu kepala. selalu mengganggu. Ya mengganggu bukan ke saya aja, ke temen yang satu kerjaan pun suka. Cuman ya diseling hari biasanya kayak gitu. Jadi nggak selalu. Hari ini tuh kita bareng ketemu sama yang si sosok ini, nggak. Kayak gitu biasanya sih. Tapi sosok ini yang paling aktif gitu ya? Iya. Oke Kang Indra, tahan dulu ceritanya. Siap. Sampai minumnya datang kita mulai lagi. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan ceritanya Kang Indra selama di rumah sakit, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kang, Iya. kopinya udah datang, silahkan langsung dicobain aja dulu. Iya, makasih. Biar ceritanya lebih semangat. Makasih Mbak. Iya, makasih. Diminum ya? Ya, silakan. Oke, Kang Indra, langsung aja ya. Pengen tahu nih awal ceritanya Kang Indra ini bisa kerja di rumah sakit ini tuh gimana? Jadi saya kerja di rumah sakit ini tahun 2022 pertengahan tahun, mungkin bulan Juni apa Juli lah. Saya mulai kerja di rumah sakit ini di daerah Bogor tepatnya. Karena di awal interview itu memang dia dibutuhin itu untuk yang bisa menggunakan mesin untuk kristalisasi, itu untuk pencucian marmer. Jadi nggak semua orang itu yang ngerti atau bisa. Oke. Nah kebetulan pas di interview
ditanya soal begitu, alhamdulillah saya bisa kan. Bisa, lanjutlah ke datang ke rumah sakit. Jadi awalnya saya di interview tuh di kantor pusat karena saya lewat yayasan kan. Dari situ langsung saya berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu supervisor, sama di interview juga pengalaman kerjanya apa aja segala macam, dan alhamdulillah keterima. Cuman kata supervisor, ini kalau misalkan mau paling ditempatin di shift 3 karena di shift 3 ini nggak bisa untuk ganti orang karena job desk-nya itu udah lumayan banyak, khususnya untuk pencucian marmer itu gitu kan. Karena jadi dari shift 1 shift 2 itu memang kan dia pagi sama siang itu nggak bisa untuk pencucian karena bisanya itu di shift malam. Jadi dari shift pagi itu masuk dari jam 6 sampai jam 2, shift 2 nya jam 2 sampai jam 10, shift 3 dari jam 10 sampai jam 6 pagi gitu. Supervisor udah jelasin semuanya, akhirnya saya oke, mau. Di malam hari itu pun langsung bisa kerja. Pulang sekitar jam 9 kurang lebih dari rumah berangkat sampai setengah 10 itu ada 2 orang. Saya sih nyangkanya mungkin ini shift 3 ya yang baru datang. Biasa kayak kenalan lah apalah kayak gitu kan. Terus saya nanyain kan untuk shift 3 biasanya job testnya apa aja. Biasanya sih dalam jangka seminggu sekali atau 2 kali itu ada kayak pencucian parkiran, pencucian kristalisasi untuk marmer, atau ya hal-hal yang kecil-kecilnya lah kayak gitu-gitu kan. Jam 10 kurang 15 itu baru saya ketemu sama leader untuk di shift 2. Setelah mereka briefing pulang yang di shift 2, baru saya perkenalan sama untuk yang di shift 3 tuh. Total yang shift 3 itu ada 6 orang perkenalan, briefing. Awal saya masuk itu disimpan di lantai 4. Di lantai 4. Setelah dari situ di lantai 4 dikasih tahu kan, jam 1 itu turun untuk istirahat, jam 2 naik untuk kerjain job desk yang lain-lainnya, nanti jam 4-an turun untuk pengambilan sampah seluruh area gitu kan. Singkat cerita jam 10 lewat saya naik lantai 4 kan, kayak biasa lantai 4 kayak ya udah kayak nyapu apa segala macem. Intinya dari ujung di situ tuh kayak ruangan itu kayak ruangan inap itu khusus untuk kayak penyakit apa ya, misalkan kayak jantung, paru. Jadi dia itu ada 5 lantai. Dari 5 lantai itu beda-beda pasien lah. Ada yang khusus untuk lantai berapa khusus untuk penyakit apa, lantai berapa khusus penyakit apa kayak gitu. Nah saya di lantai 4 itu khusus untuk kayak penyakit jantung, paru-paru kayak gitu. Ada kurang lebihnya 8 kamar lah kurang lebih ya, setahu saya 8 kamar. Saya cerita jam mungkin hampir mau setengah 11 saya nyiapin peralatan untuk biasa sweeping. Pertama sweeping, mulai beres sweeping dari ujung ke ujung sampai di situ ada 4 lorong. Jadi si lorong ini tuh sebenarnya untuk ruang tempat tunggu gitu. Jadi kalau untuk di kamar itu memang dikhususin 1 orang yang nunggu. Nah ini si lorong ini tuh biasanya buat mungkin salah satu dari keluarga dia yang nginep, cuman posisinya memang harus tidurnya di lorong kayak gitu kan. Setelah dari situ saya udah beres sweeping, nyapu segala macam, barulah saya pel biasa dari ujung ke ujung gitu kan. Setelah beres pel, nggak lama dari saya setelah beres pel adalah salah satu dari suster. Jadi tiap lantai itu kan punya ruangan untuk suster ya, kayak ruang resepsionis kayak gitu kan, ada kan tiap lantai ya. Nah itu saya ketemunya pas setelah saya udah beres pel, adalah salah satu ketemu sama saya, bilang gini, Pak, di kamar yang ujung ada yang mau minta tolong gitu kan. Maksudnya minta tolong gimana? Ya dia mau minta tolong nyuruh ke supermarket kali, tadi sih bilang begitu. Bisa? Ya udah karena saya baru ya aja gitu kan. Ya udah ya sus bisa, tapi saya naruh perlengkapan dulu ya. Nanti langsung masuk aja ke sana ya. Setelah saya udah naruh ke ruangan tuh janitor, saya balik lagi ke si kamar pasien yang dituju sama si suster ini.
Saya ketok, masuk. Lama di situ memang ada dua orang tuh, jadi yang sakit mungkin suami istri ya. Yang sakitnya itu mungkin umuran 60 ada kali, udah lumayan tua lah, udah lumayan tua, sama istrinya mungkin ya. Yeah. Dia bilang, "Mas, saya mau minta tolong ke supermarket, boleh?" "Oh iya Bu, boleh. Jadi saya mau nitip makanan ini," kata dia. "Duitnya dikasih tuh, duitnya dikasih, makan ini ya Mas, gini segala macam." "Oh ya udah Bu, ya ditunggu." Saya ke bawah supermarket beli, gak lama, 15 menit lah, mungkin 15-20 menit, balik lagi ke atas. Pas saya balik lagi ke atas, salah satu suster itu yang di resepsionis negur, "Kemana Mas?" "Ini Mbak, saya mau nganterin makanan." "Emang siapa yang pesan?" gitu kan, kata dia. "Oh, no, kamar yang ujung." "Yang ujung? Yang benar," gitu kan. "Iya, nggak salah." "Enggak, ya memang dia yang pesan." "Ya udah Pak, bentar ya." "Ih Mas, bentar dulu, sini dulu." Akhirnya saya dijegat kan sama dia tuh, ngobrol berdua. "Itu beneran yang dari ujung sana, kamar ujung?" "Iya." "Kenapa emangnya Mbak?" "Ya udah, saya antar lah." Terus kata saya, sebelum saya diantar sama dia, saya bilang, "Ya udah, nggak apa-apa Mbak, udah biarin, nggak apa-apa, saya sendiri aja," gitu kan. Kata saya, "Nggak apa-apa, ayo saya antar aja." Mungkin jarak ya 15 langkah lah, 15 langkah sebelum sampai ke si kamar si pasien itu. Akhirnya apa ya, maksudnya saya ngetok kan, si susternya ini tuh nunggu. Dia bilang, "Ya udah Pak, kalau misalkan Bapak mau, saya nunggu di sini. Bapak langsung lanjut aja ke sana." "Lah, emang kenapa?" Nggak apa-apa, lanjut." Emang awal pertama saya ngeliat, memang si lampunya lampu nyala biasa kayak ruangan gitu masih lah. Pas saya mau sampai lagi nganterin ini makanan, posisi lampu memang mati. Saya ketok, beberapa kali diketok, nggak ada suara, nggak ada sautan lah. Saya mikirnya ya mungkin tidur atau gimana gitu kan. Saya buka si pintunya, ternyata dikunci. Nah, dikunci, baik lagi dong saya ke si suster, karena yang hak bener-bener buat ngetok kan ya mungkin suster gitu kan. Saya nggak mau dibilangnya gimana. Baik lagi suster, saya bilang, "Sus, tuh lampunya dimatiin, terus pintunya dikunci, terus ini saya ngasih makanannya gimana?" Tapi benar dari ruangan itu, suster bilang lagi begitu. "Iya benar, ngapain saya bohong," gitu kan. Gak lama suster ngasih kunci Pak, ngasih kunci. "Nih Pak, ruangan itu kurang lebih udah 2 bulan kosong," katanya. "Semenjak ya yang di ruangan ini yang meninggal. Tadi yang nyuruh laki-laki apa perempuan?" "Yang nyuruh sih laki-laki, sekitaran umur mungkin 60-an lah, udah tua. Ya udah, sekarang gini aja, lebih baik udah nggak usah, apa ibaratnya gitu, udah nggak usah disamperin lagi gitu kan. Tapi ya ini makanannya gimana?" Kan saya bingung karena makanan dong, makanan sama kembaliannya itu kan ada di saya juga kan. Setelah si suster bilang begitu, tiba-tiba si lampu dari ruangan nyala, plus ada kalau kayak kira yang kedengar dari saya, "Mas, makanan saya mana?" Makanan saya itu suster pun dengar, si suster pun dengar. 3 kali dia bilang begitu. Akhirnya si suster narik tangan saya, lari masuk ke ruangan yang si suster itu resepsionis kan. Setelah saya masuk, sampai ya lumayan lah capek, nggak lama di situ ada satu cowok sama satu lagi cewek. Ditanya kata si cowok, "Ngapain lu lari-larian?" gitu kan. "Ini si bapaknya tadi disuruh sama ruangan yang ujung," katanya, "disuruh beli makanan. Nah ini makanannya, ini kembaliannya," gitu kan. Kata si suster yang cerita. "Disuruh sama siapa?" "Iya tadi ada suster, cuman masih muda lah, cuman agak-agak kecil." "Yang mana orang?" Saya lihat di 2 orang ini yang susah. "Itu bukan dia. Bukan dia yang nyuruh, atau ya memang bukan dia," gitu kan kata saya. Bukan yang ini 2. "Terus yang mana?" "Orangnya posisinya agak-agak kecil lah, masih muda kayak gitu. Kita tuh jaga di sini cuma bertiga Pak. Saya, cowok 1, cewek 2. Yang ini." Saya nanya dong, "Terus ini makanannya gimana?" Cuman dari orang-orang suster itu bilang, "Ya udah Pak, bawa aja." Cuman karena saya takut kan, kalau nanti saya bawa nanti takutnya jadinya gimana.
Akhirnya ya udah saya taruh di situ. Setelah saya taruh di situ makanan sama kembaliannya, saya langsung ke bawah kan. Karena di briefing kan sekitar jam 1 itu turun kan. Saya itu belum jam 1 saya turun ketemu anak-anak, ya nenangin hati lah gitu kan. Ngopi kayak ngerokok dulu, kayak dari situ saya baru naik lagi, ngerjain lah tahu ini gak railing kalau di mall-mall kayak gitu, kayak pagar railing. Ya tahu. Nah, saya ngerjain railing kan. Singkat cerita, saya nyiapin alat di ember, air sama kain dusting kan. Setelah udah beres siap, dusting lah railing semua segala macam. Cuman di awal saya ngerjain railing itu ketemu ini kayak bercakan darah, tapi dia kayak cuman beberapa tetes gitu doang, tapi kayak darahnya udah kayak darah lama banget, kering banget lah itu. Jadi pakai lap kering pun nggak kena lah gitu kan. Akhirnya pakai lap basah. Setahu saya sih memang udah nggak ada ya, udah nggak ada sama sekali. Akhirnya saya beresin si railing dari ujung sini sampai ke ujung sana. Setelah udah beres, pas saya mau balik lagi, pas mau istirahat ke bawah tuh, sebelum saya naruh alat ke generator, otomatis saya balik lagi ke railing yang pertama dong. Setelah saya balik lagi ke railing pertama, si bercak darah itu ada lagi. Nah, si bercak darah itu ada aja, seakan-akan memang saya belum ngerjain nih si bercak darah ini. Ya udah mikirnya, ya udah mungkin di tempat yang lain anggapan saya. Ya udah saya bersihin lagi. Setelah dari situ saya turun ke bawah, istirahat, ngopi, rokok segala macam di office. Jam 2 lewat 10 saya nanya ke teman tuh sebelum naik ke atas lagi. Setelah istirahat biasanya job desk-nya apa aja gitu kan, karena kan saya baru juga kan belum tahu nih apa aja nih job desk. Ya udah paling kalau misalkan setelah istirahat lu beresin, lapin ini aja kayak apar atau enggak hidran gitu kan. Apar atau hidran lu lapin aja itu yang di lorong-lorong kan ada tuh yang ruang nunggu. Ya udah di situ aja, di lorong pertama sampai ke akhir lu pokoknya lapin aja, karena takutnya kalau misalkan sama lu nggak bersihin, tiap pagi itu manajemen selalu ngecek kerjaan malam tuh apa aja sih, benar nggak dikerjain atau enggak. Itu jangan sampai lu nggak ngerjain sekecil apapun itu kerjain gitu kan. Ya udah akhirnya jam 2 lewat setengah 3 lah mungkin, saya naik ke atas, nyiapin lagi perlengkapan. Saya naruh itu, misalkan dia masuk lorong nih. Nah, saya naruh tuh di awal lorong karena memang ada chemical yang ketinggalan lah. Saya balik lagi ke generator. Setelah saya ngambil lagi chemical yang saya perlu, saya lanjut lagi ke si lorong itu. Si barang saya yang awalnya di depan lorong itu pindahnya jadi ke ujung. Pas di depan apar, pas di depannya banget. Perasaan tadi saya belum masuk ke sana, tapi kok ini barang udah di sana gitu kan. Ya udah, saya langsung mulai ngerjain lorong pertama, kedua, ketiga, sampai di lorong mau ke lorong keempat. Awalnya saya ragunya karena pas posisinya di samping ruangan yang kosong itu, pas banget lorongnya tuh. Cuman saya mikir kalau nggak dikerjain takut pagi nanti jadi masalah kan, apalagi teman udah bilang begitu. Akhirnya ya udah, saya dalam hati baca-bacaan bilang ya udahlah, lu gua masing-masing. Toh gua di sini niatnya kerja kok gitu kan. Akhirnya pas dari situ saya masuk lorong, ngelapin apar, terus box hidran segala macam udah beres. Saya jalan kurang lebihnya mungkin udah mau keluar dari lorong, itu ada yang manggil. Dari suaranya itu dia bilang, "Mas, makanan saya mana?" Itu yang awalnya saya niatnya lari atau yaudahlah tembusin keluar dari lorong, itu kaki saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi posisinya udah ya berdiri aja gitu kan, posisi si ember ada di bawah, ya berdiri. Setelah udah dengar kurang lebih 3 kali omongan dari kayak begitu, tiba-tiba di ujung mata kiri saya ngeliat tuh kayak sosok putih, tapi dia cuman sekedar kayak baju kalau
ketiup angin gimana sih? Daster itu ketiup. Nah itu yang saya lihat tuh itu. Pas dia posisi ada di kiri, itu pas banget di kuping kiri saya. Dia bilang gitu, makanan saya mana mas? Makanan saya mana? Nah dari situ saya udah nggak tahu lah, saya nggak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba saya ingatnya itu posisinya saya udah di ruang resepsionis si suster itu. Saya sadar bangun, si laki-laki itu bilang, mas sehat? Iya saya sehat. Kok saya di sini ya? Bukan tadi saya di sana. Udah minum dulu aja. Minum. Setelah udah beres minum, barulah saya ceritain tuh kejadiannya kenapa. Terus nggak lama kata si suster yang cowok ini bilang, ya udah pak, lain kali kalau misalkan di awal mulai kerja, ya udah banyak-banyak baca aja, atau enggak banyak-banyak permisi. Namanya kita orang baru, kita juga nggak tahu. Ya intinya sih ya lebih banyak-banyak baca aja gitu kan, lebih banyak-banyak permisi. Sama aja kayak kita namu ke rumah orang yang belum dikenal, otomatis kita harus sopan santun gitu kan. Setelah dari situ ngobrol, saya nanyain, ini alat-alat saya, alat-alat udah aman pak, udah saya beresin ke tempatnya. Lebih baik sekarang bapak turun aja gitu kan. Turun, ketemu sama anak-anak. Cuma lain kali kalau misalkan bapak ditempatin di mana aja, ya sebelum mulai kerja ya permisi, takutnya ada yang senggol atau apa gitu kan. Akhirnya singkat cerita, sekitaran jam 3 apa setengah 4 tuh, saya langsung ke bawah kan, ketemulah anak-anak. Nah anak-anak cuman baru ada 2 orang. Dia nanya, muka lu kayak yang capek amat sih, kok pucat begitu gitu kan. Enggak, gua biasa aja gitu kan. Udahlah, gue mau ngopi ngerokok gitu kan. Udah singkat cerita saya udah ngopi ngerokok. Kan setiap jam 4 itu pengambilan sampah area ya, semua mau dari parkiran atau dari halaman atau dari mana, pokoknya semua dari 6 orang ini. Jadi dari shift 3 itu ada 6 orang. Shift 3 itu 6 orang, 2 orang itu satu di parkiran, satu di halaman, selebihnya yang lantai 1 ada 1. Terus di lantai 2 1, lantai 3 1, lantai 4 1 gitu kan. Hari pertama ini beres sekitar jam setengah 6-an, kumpul di office untuk briefing, pulang. Setelah beres pulang, besoknya udah mulai lagi kerja. Ya kayak biasa, seperti biasa, masuk lagi di lantai 4. Jam 10:15 itu masuk lagi di lantai 4. Untuk di hari kedua sampai kurang lebihnya 2 minggu lah, 2 minggu ke depan itu alhamdulillah nggak ada terjadi apa-apa. Lanjut lagi, jadi dia perganti lantai itu per 2 minggu. Misalkan kita udah 2 minggu lantai 4, nanti masuk lagi di minggu ketiga itu di lantai berapa, di lantai 1, lantai 2 atau enggak lantai 3 gitu kan. Saya pindah di minggu ketiga itu di lantai 1. Minggu ketiga di lantai 1. Awal-awal saya masuk di lantai 1 itu ngerjain job untuk pencucian sofa, tapi itu sendiri sih, jadi kayak pakai vakum. Setelah pengerjaan itu selesai, ya kayak biasa saya ngecek lorong, nyapu apa segala macam. Setelah beres nyapu, dusting, baru mulai lanjut pel lagi seperti biasa, kayak sama kayak di lantai 4 lah. Beres ngepel, udah jam kurang lebih jam setengah 1, anak-anak belum turun, saya udah turun duluan karena untuk istirahat. Saya turun, ngopi, ngerokok apa segala macam, beres sampai anak-anak udah turun semua. Jam 1 istirahat, makan. Sekitar jam 2:10 saya naik lagi ke lantai 1 untuk biasa beresin blok hidran. Setelah blok hidran apa segala macam udah beres, karena memang saya turun itu harusnya sekitaran jam setengah 4 turun ke bawah untuk pengambilan sampah. Karena pekerjaan saya udah beres, biasanya kan pengambilan sampah itu kan bareng-bareng semua kan. 6-6-nya tuh pokoknya semua ada lah gitu. Akhirnya saya inisiatif ngambil tuh di lorong pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah di keempat ini, di lorong keempat ini, sebelum saya mengambil sampah itu kayak bau anjir darah lah gitu, tapi lebih melekat, lebih parah gitu dibanding anjir darahnya gitu. Kayaknya saya ngambil si polybag yang di dalam itu tuh, yang di dalam tong, saya ambil, saya ganti polybag baru,
itu bau darah itu makin bener-bener apa ya, kalau kita lebih nempel ada ke hidung gitu kan. Ya udah mikirnya, ya udah, tapi saya ngecek tadi kok nggak ada bekasan darah atau apa. Jalan lagi, kurang lebihnya mungkin dari lorong itu ke keluar lorong itu kurang lebih ya sekitaran 5 langkah, mungkin ada ya 5 langkah. Itu di belakang ada yang manggil, "Mas, ini ketinggalan." Padahal yang saya tahu ya itu di lorong memang ruang tunggu, tapi memang nggak ada orang. "Mas, nih Mas, ketinggalan." Suaranya berat banget, suara laki-laki. Cuman beratnya bukan berat serak ya, maksudnya berat banget lah. 3 kali dia manggil, saya nengok, yang saya lihat itu wujudnya laki-laki, bapak-bapak, cuma mukanya putihnya kayak putih, bukan putih pucat, putih banget. Cuman si matanya tuh nggak jelas, nggak kelihatan jelas. Dia sambil begini, tangan kiri dia putus, tapi dipegang sama tangan kanan. Dalam hati saya, ya Allah, kenapa lagi ini? "Mas, nih Mas, ketinggalan." Sampai dia 3 kali bilang begitu, "Mas, ini Mas ketinggalan." Barulah saya sadar, jalan pelan-pelan mundur sambil bawa sampah. Setelah udah mau keluar, baru saya lari langsung menuju ke office. Kata temen, "Lu ngapain? Kok perasaan kayak capek amat sih, keringatan kayak gitu kan." Nggak apa-apa, gue cuman ya dari tadi aja nggak enak nih perut, bolak-balik ke WC mulu, alasan kan. Setelah dari situ saya alasan kayak gitu, "Nih sampah lantai 1 udah gue ambil." "Lah kenapa diambil? Ntar aja bareng-bareng sama anak-anak." "Nggak usah lah, biar kita waktu ngopi atau waktu istirahatnya bisa lama gitu kan," kata saya gitu. Setelah dari situ udah beres, buang ke TPS, ngopi lah sama anak-anak. Beres dari ngopi itu, saya nanya nih, iseng saya nanya iseng kayak gitu, bilang, "Gue waktu dulu di lantai 4, adalah suster laki-laki bilang, kok tumben orang baru itu disimpannya di awal itu di lantai 4. Biasanya kan paling di lantai 1, lantai 2. Itu emang kenapa sih kalau di lantai 4, kata saya gitu kan. Lah nggak apa-apa, dia kita mah baik lagi ke leader aja. Kalau misalnya leader nyuruhnya lu di lantai 4, lu nyuruhnya di lantai 2 ya 2. Oh ya udahlah, saya mikirnya udah bodo amat lah ya. Intinya di situ udah beres ngopi di lantai 1 tuh, udah beres lantai 1 ngopi. Setelah beres ngopi itu, saya dengar percakapan anak-anak lah, kayak percakapan anak-anak, cuman posisinya kurang lebih nggak terlalu jauh lah. Saya sambil main handphone tuh di office itu, main handphone sambil ngopi, sambil ngerokok. Anak yang ini berdua tuh cerita, "Gua kemarin parah anjing, diisengin lagi tuh sama kayak kakek," kata dia gitu. "Yang mana?" "Itu yang di lantai 1. "Maksudnya yang mana?" "Itu yang tangannya putus. Gua lagi ngepel biasa, Gua ketemu nih, gua udah curiga kok ada bercak darah di ujung. Gua beresin cepet-cepet, udah beres semua. Nggak lama, gua baru berapa langkah ke belakang sambil ngepel kan mundur kan dia kan. Itu di depan ada lagi. Jadi tiba-tiba kayak dari si keramik tuh muncul si darah itu udah di pel, muncul lagi. Gua kesel, gua omongin gini, "Gak usah ganggu, masing-masing aja. Saya di sini cuma sekedar niatnya cuma kerja, cari uang." Gua omongin gitu. Sia, malah dia yang muncul ke gua, malah dia mau ngasih tangannya tuh yang putus. Gua lari, akhirnya ngepel dia belum beres, dia koordinasi sama yang sip 1. Kalau yang di lorong 1, 2, 3, lorong keempat itu belum sempat ke PA, katanya begitu. Saya mikirnya, oh ya udah, mungkin ya bukan gua doang, apalagi saya yang baru, hitungannya wajar kalau ketemu atau keganggu yang hal-hal yang kayak gitu, mungkin hitungan wajar. Sedangkan mereka kan yang udah lumayan lama aja masih ketemu, apalagi saya yang baru gitu kan. Singkat cerita, udah mulai masuk pagi saya biasa briefing pulang. Itu di minggu ketiga masih di lantai 1, cuman masuk ke minggu keempat tuh masih di lantai 1 kan.
contoh kayak waktu di minggu keempat aja saya masih di lantai 1 itu, kurang lebihnya mungkin sekitar jam 11 atau setengah 12 lah, saya mau beresin pelan, bukan beresin pelan sih maksudnya, ada sisa lagi space yang belum saya pel gitu kan, yang belum saya mop di situ. Saya itu mau ganti air, niatnya mau ganti air karena udah kotor kan, udah beres ganti air, pelan cuma ditaruh di situ, ganti air, saya balik lagi. Si pelannya ini yang awalnya di awal di pintu masuk lorong pindah gitu. Saya mikirnya tadi terakhir gua tahu ditaruh di sini, karena yang saya tahu si lap untuk dusting itu ada di situ posisinya. Cuman si pelannya yang pindah gitu kan. Ya mungkin saya mikirnya mungkin ada orang kali yang lewat atau apa kan, karena memang ini masuknya kan ruang tunggu kan, ruang tunggu tapi dia ada bangku besi gitu tuh, kayak bangku besi gitu buat orang-orang yang nunggu lah. Ya udah singkat cerita saya udahlah bodo amat kan, dari situ udah beres ngepel lagi. Singkat cerita masuk di bulan kedua saya ditempatin di lantai 2. Di lantai 2 ini ternyata kerjaannya lumayan lah lebih banyak di lantai 2 sama lantai 3 tuh, karena dia harus masuk ke ruang NICU itu kita harus bisa buat ngeganti tabung oksigen atau apa. Nah itu kita cuma sekedar bawain doang, jadi kayak barang-barangnya tuh kita yang beresin. Nanti untuk penggantian yang baru misalkan kayak gitu. Jadi kerjaannya lumayan lah, lebih capek lah dibanding lantai-lantai yang lain. Cuman ya alhamdulillahnya selama di lantai 2, singkat cerita lantai 2 sama lantai 3 itu nggak pernah ada kejadian yang hal-hal yang bikin saya parno atau apa gitu kan, nggak ada lah alhamdulillahnya gitu kan. Masuk ke awal-awal 3 bulan itu baik lagi lah saya ke lantai yang pertama tuh, lantai 4. Karena saya memang udah tahu ujungnya di lantai 4 tuh kayak gimana sih gangguannya. Jadi sebelum saya ngepel yang dari ujung sini, saya ngambil dari ujung yang lorong yang kamar yang kosong. Saya itu kerja di situ kurang lebihnya udah masuk ke 3 bulan. Yang ruangan kosong ini itu masih ruangan yang dulunya awalnya kosong itu masih kosong, belum terisi sama sekali sama pasien atau apalah, itu masih kosong. Jadi saya ngambilnya yang biasanya saya dari lorong pertama, ini saya ngambil dari lorong keempat. Setelah dari lorong keempat saya ambil buat ngepel apa segala macam, dusting segala macam udah beres, baru saya lorong ketiga, kedua sama ke-1. Jadi hitungannya mundur lah gitu kan. Dari situ udah beres sekitaran jam setengah 1 udah beres ngerjain, saya turun ke bawah. Karena pekerjaan udah beres semua, saya bilang lah ke anak-anak, ini gua udah kerjain semuanya. Jadi gua di lantai 4 udah nggak ada gawean lagi. Gimana? Ya udah lu di lantai 4. Intinya lu di lantai 4 ya udah sweeping kayak atau apa kayak, lu muter daerah situ lah, yang penting lu ngecek dulu, jangan sampai lu bilang ini kerjaan udah beres, tahu mau besok dapat komplain dari manajemen, lu yang kena. Setelah dari situ naik jam 2 naik, ngecek blok hidran, apar, sama railing sambil dilap kayak gitu. Ada salah satu suster minta antar saya kan. Kata si susternya bilang, Pak masih banyak gak kerjaan gitu? Enggak sih, paling cuma lap-lap ini doang. Kenapa emang sus? Saya mau minta antar ke atas, ke lantai 5. Iya, lah bukannya nggak boleh kalau anak-anak cleaning service tuh naik ke atas. Iya, kalau sendiri memang nggak boleh. Makanya kan kalau anak-anak pagi atau anak-anak siang yang untuk ngeberesin atau ngepel di atas itu memang harus didampingi sama suster yang laki atau enggak yang cewek. Kata dia memang nggak boleh kalau untuk sendiri, karena di sana tempat penyimpanan apa ya, kayak kita mah kayak obat-obatan atau infusan atau apalah gitu kan. Jadi harus benar-benar steril gitu kan kata dia. Ya udahlah singkat cerita, ya udahlah bentar ya saya naruh alat dulu. Saya alat ember tuh sama lap buat dusting, saya taruh janitor, antarlah ke lantai 5. Tapi sebelum saya naik ke lift ke lantai 5, si suster ini ngasih saran nih ke saya, bilang, Pak, Bapak tiap kerja bawa rokok apa enggak? Bawa di kantong. Cuman ini ya, nanti pas sampai di lantai 5 si rokoknya nyalahin, kata dia.
Lah, anak cleaning service aja udah nggak boleh masuk, apalagi ini saya ngerokok gitu kan. Enggak, nanti bapak tunggunya di luar, cuman kalau bisa bapak ngerokok tapi jangan diisep si rokoknya, yang penting apa ya, rokoknya nyala lah, kelihatan nyala kayak gitu. Ya udah, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, udah yang penting bapak ngerokok, nyalahin rokoknya jangan sampai diisep. Tapi kan kalau diisep dari CCTV takutnya kelihatan ya asapnya kan. Ya udah, sebelum saya masuk tuh ke lantai 5, sampai ke lantai 5 saya bakar dulu, ngumpet tuh, udah ada ruangan kecil lah, ngumpet. Setelah udah nyala, udah pak jangan diisep, sumputin aja si rokoknya, yang penting nyala, jangan sampai mati ya rokoknya. Ya mbak, jalan lurus terus masuk ke lorong. Jadi lorongnya itu retail L gitu tuh. Masuk retail L gini, si mbaknya bilang, susternya, pak tunggu di sini ya, saya masuk dulu, saya mau ngambil perlengkapan mandi di bawah. Saya nunggu tuh, karena rokok kan biasanya setahu saya kalau misalnya rokok nggak diisep-isep mati kan. Nah saya nggak ngeh kalau rokok itu tuh sebenarnya udah mati, mungkin tahu udah lama atau gimana lah, udah mati. Saya dengar tuh suara-suara bocah pada main, sedangkan saya taunya lantai 5 kan ini khusus untuk perlengkapan kayak obat, infusan atau apa segala macem gitu kan. Ini kok banyak. Akhirnya saya keluar tuh dari lorong yang retail ini, keluar ngintip doang, ngintip, tapi kok sepi gitu kan. Sepi, udah saya balik lagi. Barulah di situ dari suara yang nangis, suara yang wah udah macem-macem lah, suara-suara kayak gitu. Saya ngelihat rokok itu mati. Kan sedangkan kalau misalkan udah masuk ke retail ini, di depan ini ada CCTV untuk arah ke pintu tuh. Arah pintu CCTV, nggak mungkin saya nyalahin rokok di depan CCTV kan. Setelah ya lumayan lama saya nunggu, kurang lebih ada setengah jam, keluarlah suster. Keluar, suster bilang, pak rokoknya masih nyala gak? Ih enggak sus, nih mati rokoknya gitu kan kata saya. Nah terus ini gimana, kata si susternya tuh. Terus kata saya, gimana saya mau nyalahin kan di atas kan ada CCTV. Yaudah pak ayo cepetan. Dia langsung cepet, seakan-akan udah kayak orang takut gitu, kayak orang takut gimana sih, lari cepet-cepet. Pak cepet pak masuk ke lift. Ini sedangkan lift posisinya kalau nggak salah itu agak ada di lantai bawah deh, karena saya nunggu lumayan lama tuh. Terus kata si susternya, ini lama banget liftnya gitu kan. Lama lah pokoknya, lumayan lah. Akhirnya si lift kebuka, langsung dia tuh, pak cepet pak masuk pak. Masuk, saya mencet lantai 4. Si pintu itu nggak ketutup. Pintu itu nggak ketutup, kurang lebihnya ada berapa detik, muncullah sosok yang tanpa kepala itu tuh. Tanpa kepala muncul di depan dengan kondisinya tangan kirinya itu putus, si kepalanya itu udah lepas. Cuma posisi dia berdiri pas banget di depan pintu. Cuman saya sama si suster itu kurang lebih jarak, mungkin semeter kali ya, dari lift sama pintu lift itu kurang lebih semeter. Suster itu langsung pingsan. Saya yang sendirian itu, ya saya dalam hati gimana ya, saya baca-bacaan segala macam, tetap dia masih ada di situ, posisinya masih di situ, nggak berubah, nggak gerak apa. Si pintu lift ini nggak mau ketutup tuh, saya pencet-pencet terus si lift. Akhirnya sama saya ini dalam hati, nggak usah ganggu lah, gua di sini niatnya kerja, masing-masing aja gitu kan. Gak lama saya udah bilang begitu, baca-bacaan, akhirnya alhamdulillahnya si pintunya ketutup, lift turun. Si suster yang awalnya dia pingsan di dalam lift, saya seret dulu keluar. Takutnya kan kalau misalkan saya doang keluar, si pintu lift ketutup kan. Saya seret dulu keluar, saya lari ke resepsionis, mau minta tolong untuk gendong si suster. Bilang tuh, pak, suster lo pingsan, kenapa? Nggak tahu saya juga. Yaudah angkat dulu, diangkat sama saya sama berdua tuh, masuk ke ruangan si susternya itu, resepsionis itu masuk. Setelah dia sadar, kasih minum, ceritain lah segala macam, kenapa lu bisa pingsan atau apa, ceritain kan. Nah si laki-laki ini dia langsung bilang gini, lu ke atas ngerokok gak? Ngerokok, udah dinyalain, tapi posisinya memang mati. Ya iya jelas, pasti dia muncul. Lah kenapa emangnya? Ya gue sih nggak tahu asal usulnya kenapa. Kalau orang yang mau ke atas itu, kalau misalkan posisinya malam ya,
orang ke atas itu ya harus ngerokok gitu. Cuman gua nggak tahu, cuman ya rata-rata orang-orang yang di sini kalau misalkan ke atas ke lantai 5 itu pasti aja ngidupin rokok, mau itu rokok apapun pasti dihidupin, yang penting masih nyala jangan sampai mati. Pernah kejadian ada orang di sini lah, teman saya juga di sini, memang dia nggak percaya sama hal-hal kayak begitu. Saya udah kasih tahu, lu kalau misalkan mau ke atas usahain lu ngerokok, yang walaupun lu nggak ngerokok bakarlah itu serokok, yang penting nyala. Buat apaan sih, udahlah biarin masing-masing aja. Dia nambelin gitu, enggak, takutnya hal yang nggak diduga itu nanti kejadian sama lu, kan kita di bawah nggak tahu gitu kan. Cuman ya kekeh lah dia sama orang kayak gitu. Naik, setelah dia udah beres naik, ngambil apa yang dia butuhin, masuk ke lift, benar ketemulah sama si sosok itu, pas banget di depan pintu lift sama kayak saya, kata dia cerita gitu. Terus itu gimana? Udah pingsan. Saya curiga, kok ini bocah nggak keluar-keluar gitu kan, maksudnya lu dari jam berapa kok sampai sekarang nggak keluar-keluar, nggak balik lagi gitu kan. Cuman saya mikir ya mungkin langsung ke lantai yang lain kali atau gimana, nggak balik lagi ke lantai 4 gitu kan, dia pemikiran dia begitu. Tapi nyatanya pagi mungkin sekitaran jam 5 itu udah banyak kayak yang buat kunjungan atau apa gitu kan, buat ya ganti orang lah gitu. Nah itu ketemunya sama keluarga pasien di lantai 1, posisinya dia tidur. Kan kalau pagi gitu otomatis manajemen udah pada datang. Dari situ ya lumayan rame, kata dia, lumayan rame. Dipanggil lah ke ruang manajemen, diceritain sama dia diceritain ke manajemen. Cuman mungkin namanya manajemen kan gue nggak mau sampai rahasia yang misalkan kayak kita mah, rahasia yang di rumah sakit itu sampai kebongkar ke pasien atau ke yang orang-orang yang datang ke sini tahu bahwa rumah sakit ini tuh kenapa sih atau apa sih gitu kan. Di manajemen nggak mau kalau rumah sakit ini tuh namanya jadi jelek cuman karena mendengar hal-hal yang mungkin menurut manajemen nggak masuk akal lah gitu kan. Akhirnya karena dia memang hitungannya udah, kalau menurut manajemen udah fatal lah gitu kan, udah ketemu sama si keluarga pasien tidur di dalam lift. Saya dengar dari dia katanya besokannya udah langsung di-cut tuh orang itu. Pokoknya intinya lu ngalamin ya udah lu simpan aja sendiri. Nanya lah dia kan si suster yang si cowok ini, emang tadi ke atas jam berapa? Terus kata saya ya mungkin sekitaran jam 2 lah, jam 2-an mungkin kurang lebih. Lu di atas ngapain aja selain ngambil barang kayak gini? Gak ngapa-ngapain, cuman saya nungguin si tetehnya langsung masuk. Ya kurang lebih ada kali setengah jam. Tapi kalau misalkan lu jam 2 berarti otomatis paling telat lu sampai ke bawah tuh jam berapa? Setengah 3. Ini udah jam 4 lu baru sampai ke bawah. Ya udah singkat cerita dari situ nanya tuh ke si ini. Kalau boleh tahu ya ini mah ya, emang sosok yang kepalanya nggak ada atau tangannya nggak ada itu kenapa sih? Saya tahu gak gitu kan. Bahkan saya di lantai 1 pun pernah ketemu sosok tanpa tangan sebelah, tapi si tangan ini tuh seakan-akan kayak apa ya, kayak ngasih ke kita gitu tuh. Ya gua sih tahu jelasnya sih enggak, cuman kalau kata orang-orang yang dulu makanya kalau ke atas itu harus ngerokok. Karena apa? Kan kalau dia juga alhamdulillah sama tuh dari orang Sunda juga kan rata-rata setan tuh takut sama api gitu. Nah itu jadi ciri khasnya kalau tiap ke atas kita ngerokok, yang penting rokok itu nyala, itu dia nggak muncul. Tapi kalau misalnya seandainya kita ngerokok atau nggak rokok itu mati, itu dia pasti muncul. Karena ya alhamdulillah saya belum pernah ngalamin. Cuman kalau yang di atas tuh lantai 5 kepalanya putus, ya katanya sih dia dulu waktu masih zaman bangunan nih, waktu masih zaman mau ngebangun di awal, katanya sih jatuh si kepalanya ini nyangkut ke scaffolding. Terus saya nanya dong, maksudnya nyangkut gimana? Lah kan scaffolding kan buat tahanan yang X-nya itu kan ada samping-sampingnya. Nah itu ke bentur ke situ, plus tangannya pun
Saya sih nggak tahu soal tangannya ya, cuman yang setahu saya sih ya kepalanya langsung putus di situ. Ya, cuman dari situ yang saya tahu katanya sih langsung dikubur lah di situ, seakan-akan mungkin tahu apa gitu kan kata dia. Cuman saya nggak mau lah ngomong yang di luar saya nggak tahu kata dia gitu kan. Cuman ya banyak lah kan orang yang kejadian kayak begitu, misalkan langsung dikubur atau langsung ditanam di situ gitu kan, kata si bapak ini yang cerita tuh ke saya. Selebihnya sih saya nggak tahu. Terus kalau untuk yang di lantai 1 sih memang dari dulu, dari zaman orang-orang lama tuh memang ada di situ, karena katanya yang kalau yang si bapak yang tangannya putus ini tuh juga sama kejadiannya pas bangunan, kurang lebihnya bangunan udah berapa persen jadi katanya, sempat dia kena insiden di situ. Cuman pas mau kayak kita mau dibawa ke rumah sakit atau gimana, memang udah langsung nggak ada di situ, cuman tangannya doang yang putus. Dari situ putus, udah tuh saya nggak tahu lagi tuh ceritanya kayak gimana. Cuman yang setahu saya sih dari orang-orang yang lama ya itu doang. Udah setelah saya udah beres ngobrol kayak gitu, turun lah jam 4 lewat. Sampai saya pun ditanya sama teman kan, lu jam segini baru turun gitu kan. Oh tadi gua lagi ada kerjaan dulu di kamar mandi atau apalah gitu, saya alasan. Gak lama dari situ langsung lah ngerjain job-job yang biasa. Setelah beres dari job-job yang biasa, di office ngobrol lah saya tuh, ngobrol sama anak-anak. Sekalian saya tanya kan, ya lu mau mohon ke sono, kita aja yang udah lama di sini nih ya, itu setiap lorong itu kita nggak ngerjain. Ternyata kenapa anak-anak ini kuat bisa setahun atau setahun lebih, dia itu ada kayak kita mah apa ya, kong kali kong sama yang sip 1. Jadi dia itu cuma sekedar ngepel doang, railing. Nah sisanya kalau yang untuk di lorong atau untuk ke area-area yang mana gitu, sama dia nggak dikerjain. Itu dia kong kali kong sama yang sip 1. Lalu kan nggak ngasih tahu kalau misalkan cara kerja lu kok kayak begitu gitu. Sedangkan gue yang nggak tahu menau, yang baru gawe di sini, ya udah taunya dikerjain semua. Ternyata kalau mereka itu kayak blok hidran atau apar itu yang ngerjain sip 1. Jadi sebelum manajemen datang, dia langsung ngerjain dulu tuh itu katanya. Dari situ singkat cerita saya pulang, paginya udah beres saya pulang. Saya dari situ tuh sempat sakit 3 hari tuh, saya sakit, saya izin supervisor, barulah saya cerita ke istri, beraniin tuh. Dari awal masuk, ayah diganggu sama kayak gini-gini, ceritain semua tuh dari awal saya pengalaman ketemu sama si A, B, C segala macam gitu kan, sampai saya sakitnya. Cuman istri sih ya ngebalikin, bilang itu terserah kamu yang kerja, kamu yang cari uang, ya itu hak kamu. Mau misalkan udahan ya udah, daripada misalkan dilanjut tapi ujung-ujungnya nanti jadi ngebatin atau gimana kan, risiko juga ke kitanya, kata istri. Ya udah kalau misalkan udah bulat, ya udah silahkan keluar, cuman nanti keluarnya nunggu gaji dulu keluar nih, kata istri gitu kan. Ya udah, singkat cerita saya udah masuk lagi, jelang seminggu lah, kurang lebih semingguan masuk, akhirnya gaji udah turun. Barulah saya bilang ke supervisor tuh, bilang supervisor, Pak, izin saya mau ada yang diomongin, kata saya gitu. Ada apa, Dan? Nggak Pak, mungkin mulai besok saya udah nggak kerja di sini lagi, saya resign karena kakak saya mau ngajak saya kerja. Awalnya kan bilang begitu kan. Cuman dari supervisor langsung bilang, ini beneran kakak kamu yang ngajakin kerja? Apa memang ada hal yang lain gitu kan? Enggak Pak, nggak ada apa-apa. Bener. Iya bener, bukan karena diganggu di lantai 4, kata supervisor kan. Bukan karena yang diganggu sama hal-hal gaib yang di sini. Enggak, udah sekarang jujur aja, karena rata-rata orang yang di shift malam itu pasti keluhannya ya ke situ gitu kan. Kenapa saya shift malam itu ditetapin misalkan 6 orang, gak diganti-ganti? Yang pertama tanggung jawabnya lebih gede. Yang kedua job desk-nya lebih banyak gitu kan. Yang ketiga ya tantangannya kayak begini. Misalkan mental kita kuat ya kita lanjut,
mental kita nggak kuat, ya udah. Cuman nih saya tahu rata-rata yang di shift 3 ini keluar itu bukan karena kerjaan, tapi karena gangguan kayak gini. Tapi nggak apa-apa dah, daripada nanti ujung-ujungnya kamu sakit atau apa, kan kita namanya perusahaan kan nggak tahu sakitnya kenapa, atau kita mau tanggung jawab juga gimana gitu kan. Lebih baik ya mencegah lah, daripada nanti dipaksain nanti kitanya ada apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan niat kamu misalkan pengen resign udahan, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di situ oke, setuju, saya dikasih surat rekomen untuk datang ke kantor pusat untuk ngembaliin baju kan. Datang ke sana, balikin baju, cerita segala macam ininya, alasannya kenapa. Setelah dari situ udah paling kurang lebihnya 3 mau masuk ke 4 bulan udahan kerja di situ. Nah, ini gangguan si sosok-sosok ini tuh hanya di lantai yang diceritakan tadi, atau pernah nggak sih kejadian di lantai 1 atau 2 gitu? Rata-rata semua lantai. Semua lantai. Semua lantai, tapi kalau pengalaman saya pribadi di lantai 2 sama di lantai 3 itu kebanyakan itu kayak suara, karena lantai 2 itu kan khusus untuk kayak ruangan anak gitulah, kayak sakit apa, tapi itu khusus buat untuk anak-anak. Jadi kebanyakan kayak orang bocah nangis atau bocah anak-anak kayak pada main kayak gitu sih banyaknya, sama kayak suara-suara apa ya, kayak orang-orang kesakitan ngerintih kayak gimana sih. Nah itu sih banyak yang lantai 2 dan lantai 3 tuh kebanyakan kayak suara. Tapi untuk sosok itu dia paling kayak misalkan kita lagi ngepel nih, misalnya lagi ngepel, kita tuh perasaan kita tuh seakan-akan tuh memang di belakang kayak ada yang ngeliatin. Kita nengok ternyata udah nggak ada, paling gitu doang sih. Jadi nggak pernah muncul kayak di lantai 4, lantai 1, lantai 4 sampai lantai 5 itu nggak pernah muncul langsung berhadapan sama kita ya, nggak. Nah, dari pasien yang ada di situ nih, pernah nggak ada yang komplain atau ada yang cerita kalau misalkan di situ tuh selalu diganggu gitu? Kalau untuk dari pasien sih belum pernah dengar ya. Berarti kan di antara pegawai ini atau pekerja ini ritualnya harus sambil ngerokok lah ya, atau bakar rokok gitu ya? Kalau untuk di lantai naik ke lantai 5 aja, nah, selebihnya sih aman. Nah, pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak ada ritual nih yang lain gitu, yang misalkan ngasih sajen di satu tempat? Pernah nggak? Ada yang ngomong atau lihat gitu? Kalau soal itu atau sih saya nggak pernah nanya atau dengar cerita pun, enggak sih, nggak pernah. Kalau untuk sesajen atau apa, saya kurang tahu tuh ke situ ya. Tapi ini dari semua sosok ini nih, pada dasarnya mereka tuh maunya apa? Ada yang pernah ngomong nggak? Ada yang pernah cerita nggak? Kalau pada dasarnya sih hitungannya kayak kita mah gimana ya? Ingin disempurnakan atau gimana? Karena kan memang ya mungkin kalau misalkan harus yang disempurnain ya harus ya, karena kan rata-rata itu kejadian kan waktu awal pembangunan kan. Nah cuman ya nggak tahu kalau rumah sakit ini udah mulai jadi, dia nggak ada keselamatan atau enggaknya kan kita ya nggak tahu. Orang-orang lama pun dia nggak tahu sih ke situnya. Nah Sobat Buntu, saya mau tanya nih, kalian pernah nggak bekerja di sebuah rumah sakit dan tidak bertahan lama karena banyak gangguan seperti yang dirasakan oleh Kang Indra? Silahkan isi komentar. Kang, terima kasih nih udah datang, udah cerita pengalaman kerjanya di rumah sakit. Nah sekarang kerja di mana? Sekarang di pabrik roti. Pabrik roti? Ya produksi roti gitu. Ada gangguannya nggak di sana? Gangguannya lapar mulu. Gangguannya lapar mulu pabrik roti mah. Jadi nggak ada gangguan. Iya, itu lebih parah dibanding kita ketemu setan lah. Kalau itu. Tapi aman nih pabrik? Aman. Udah berapa lama? Ini jalan mau 2 tahun. Oh, jalan lama, 2 tahun. Berarti betah. Aman. Alhamdulillah betah. Tapi nih dari sepanjang kerja di rumah sakit tadi nih, kan di tempat baru dia, pernah nggak ada rasa trauma nih karena dulunya pernah digangguin kayak gitu? Untuk mungkin di awal-awal namanya kita produksi roti atau apa, apalagi berhubungan dengan open kayak gitu, pasti adanya. Awal-awal kita masuk pun ada gangguannya, kayak mesin giling nyala sendiri atau kayak open dia bunyi sendiri kan, open ada alarm nyala sendiri lah, atau yang lain-lainnya lah gitu. Kadang waktu itu pernah barang kita udah beresin, pas pagi kita mau masuk tuh mulai jam 6 itu udah berantakan. Mungkin ya saya mikirnya mungkin tikus nih atau apa gitu, tapi kan ini ruangan
kedap, udah gitu nggak mungkin juga ada tikus masuk nih, bisa masuk gitu kan. Saya mikir situ, cuman ya udahlah gitu kan. Yang penting jangan sampai lu muncul di depan gua posisi gua lagi kerja atau apa kayak gitu doang. Ya, tapi sampai saat ini aman lah ya, betah lah ya. Alhamdulillah sampai 2 tahun ini aman. Oke, Kang Indra, pokoknya langgeng kerjanya dan Amin, mudah-mudahan amin. rezekinya makin lancar. Amin, amin. Salam buat keluarga dan terima kasih. Amin. Terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kang Indra selama bekerja di rumah sakit. Dan buat kalian nih, pokoknya jangan bosan, nonton terus video-videonya Jalan Buntu.